Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya sudah lama juga saya tidak membuat video tentang jaringan. Pada kesempatan ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara melakukan IP forward yang sebelumnya perlu kita tahu Indium itu terdapat satu IP public. Cuma IP public dari Indium itu dinamis, jadi misalkan modemnya restart maka IP-nya akan berubah-ubah, tapi tidak masalah, kita akan tetap menggunakan IP dinamis dari Indium itu. IP publiknya nanti akan kita gunakan untuk mengakses aplikasi ARD. Berarti untuk yang pertama kita harus terkoneksi ke jaringan Indium. Kita masuk dulu ke settingan, kita setting IP forwardnya. Nah, untuk settingan di modem ZTE F609 kita masuknya di bagian application. Setelah itu kita cari port forwarding. Nah, di sini ini sudah saya isi beberapa, jadi misalkan masih kosong kita cukup mengisinya di sini. Checklist enable, namanya apa, misalkan ARD tadi, protokolnya ini koneksinya TCP atau UDP atau keduanya. Terus untuk one koneksinya kita pilih PPOE. Portnya untuk ARD bisa kita setting untuk 80 biar tidak perlu menambahkan port di bagian belakangnya. Setelah itu di sini untuk LAN host IP ini kita isi IP laptop ya. Jadi IP laptop itu bisa kita isi secara manual statik yang satu segmen dengan IP modem Indium, atau kita isi di 9wave untuk IP laptop atau IP servernya. Cuma nanti di sini kita harus mengecek dulu laptopnya atau servernya itu memperoleh IP berapa dari Indium. Jadi enaknya kalau kita buat statik di IP server, kita nggak usah merubah-rubah di sini. Misalkan IP servernya adalah sekian, yang satu segmen dengan Indiumnya, terus nanti akan di forward ke port berapa sama misalkan. Nanti kalau sudah tinggal add. Nah, maksudnya di sini adalah ketika nanti ada koneksi dari luar yang mengakses ke IP public Indium, dia akan di forward ke IP server, komputer server dengan port sekian. Nanti di add, masuk ke daftar sini. Setelah itu nanti kita masuk ke bagian aplikasi Oracle-nya ya. Di virtual-nya untuk ARD-nya kita pilih pengaturan di bagian NAT untuk settingan jaringan yang ada akses internet. Nanti ketika ada yang mengakses laptop kita yaitu IP 192.168.1.2 tadi dengan port 80, maka dia akan diteruskan kemana. Nah, di sini ada settingannya di sini untuk ARD penerusan port. Jadi nanti ketika ada akses itu akan diteruskan ke sini, ke IP. Jadi tinggal di plus, namanya bebas, protokolnya apakah TCP atau UDP, nanti portnya koneksinya tadi apa yang kita setting di Indium tadi, terus IP dari VDI ARD, portnya juga 80 seperti yang di atas isi. Nah, setelah itu nanti akan bisa diakses dari luar. Contoh saat ini saya akan mengecek IP dynamic. Repotnya kalau IP dynamic itu setiap modemnya restart, jadi IP di publiknya pasti akan berubah. Dan IP publik saya itu ini dari Indium ya. Coba
coba kita buka. Atau kalau ini saya masih menggunakan jaringan IndiHome, jadi pasti bisa diakses. Kalau pengen akses silakan Anda pakai handphone yang menggunakan koneksi data, tempel dan buka, karena nanti akan terbuka aplikasi rapot digital. Begitulah untuk cara setting password agar ARD bisa diakses secara online. Langsung saja, saya juga ini ingin menginput nilai juga. Sebagai contoh saja, saya menggunakan satu akun dari guru wali kelas. Ya, di sini saya loginkan untuk akun admin atau operator. Ya, di sini nanti saya loginkan ke guru mapel. Sementara di sini memang belum saya update karena kemarin saat saya update ke versi 2.3.4 ada bagian error di bagian rapot, kolom rapot itu sedikit meloncat-loncat. Jadi saya downgrade lagi ke 2.3.3, sementara rencana saya ingin saya selesaikan dulu semua inputan nilai. Setelah itu nanti saya akan backup dan saya coba backupan itu untuk update ke 2.3.4 tapi masih ada error atau tidak. Kalau masih ada error, terpaksa untuk cetak rapor saya masih menggunakan versi 2.3.3. Baik, tadi ada request. Ini belum entry nilai, sudah ada checklistnya sebenarnya. Biasa tulisan dokter ya. Nah, ini. Saya juga harus buka template-nya juga. Ini versi dari sekolah saya ya. Kemarin saya buat untuk mempermudah guru mapel untuk mengentry nilai. Nah, di sini. Karena template-nya berbeda dari 2.3.3 dan 2.3.4, maka template-nya saya sendirikan. Nah, ini kelas 12 IPS. Cukup kita buka untuk nilai akhir kelas 12 IPS dan nilai harian kelas 12 IPS. Mungkin untuk yang ingin tahu tutorial forward saja, video ini bisa langsung di stop ya. Terus saya juga butuh nilai, data nilai sampai nilai ARD guru. Nah, di sini yang belum dikerjakan di sini. Nah, ini ke NU ya. Iya, NU biasa tulisan dokter. Template nilai, ini nilai harian. Nanti ini nilai akhir. Template nilai akhir, template nilai harian. Kita cari mapel NU nilai. Nah, ini kita tutup aja karena template-nya cukup buka itu saja. NU. Nah, mana ini ke N1. Nah, ini NU kelas 12 IPS. Oke. Memang sengaja saya buat template sendiri untuk mempermudah guru mapel untuk mengentry nilai. Nah, ini setelah itu kita upload pasnya juga. Saya menggunakan hash value agar rumus di sini tidak ikut tercopy. Sorry, ini enggak sampai sini. Bisa kita hapus saja sampai 34, berarti 35 ini kita hapus.
masukkan ke deskripsi pengetahuan. Setelah itu kita copy deskripsi pengetahuan juga keterampilannya. Nah, ini saya simpan, nilai harian juga sudah saya simpan. Oke, berarti untuk KN1 di sini mapel dari Bapak Mustafa kalau nggak salah. Bukan ke N1, siapa ya? NU. Oh, Bu Haizun itu nah sini langsung sebagai akses guru kita uploadkan ke N1 kelas 12 IPS. Oke, betul, kelas 12 IPS Ibu Sugiyarti 34. Oke. Oh, ini sudah, berarti tinggal nilai harian saja, nilai akhir saja. Jadi template di sini saya tutup saja karena cuma nilai akhir yang belum. Oke, 12 IPS kita uploadkan input nilai, import Excel, browse, semua jenis file, nilai akhir 12 IPS, simpan, kita sinkronkan biar dihitung sesuai bobot yang kita input kemarin. Selesai. Oke, saya skip dulu biar semuanya selesai. Baik, kita lanjut ya. Tadi sudah beberapa sudah saya upload untuk nilai akhir. Saya coba untuk cek. Saya ingin lanjut dengan akun saya pribadi. Untuk cetak raport, nanti masuk ke menu wali kelas siswa. Nah, di sini silakan input catatan untuk deskripsi spiritual dan juga sosial. Predikatnya bagaimana untuk anak itu, terus nanti keterangannya. Untuk peserta didik itu mengikuti ekstra apa saja, predikatnya apa, keterangan apa dalam ekstra. Misalkan lebih dari satu ekstra yang diikuti, maka tinggal plus saja, nanti masukkan ekstra yang lain. Setelah itu jika peserta didik memiliki prestasi, entah itu juara silat, bulu tangkis, atau apapun, bisa dimasukkan ke jenis prestasi ini. Ini cuma satu kolom untuk jenis prestasinya dan deskripsinya. Bisa ditambahkan juga kalau prestasinya lebih dari satu. Terus yang wajib diisi sebenarnya ini, kehadiran siswa, izin berapa kali. Untuk catatan wali kelas di sini, nanti klik simpan. Karena nanti kalau belum menginput catatan untuk persiswa ini secara manual Bapak Ibu, maka menu cetak raport di sini tidak akan muncul. Karena semua siswa sudah saya input catatannya, maka menu cetak raportnya muncul. Contoh, untuk nanti ada dua Bapak Ibu, cetak raport dan cetak raport SKS. Nah, coba ini ya, ada cetak raport dan cetak raport SKS. Nanti yang kita gunakan adalah cetak raport Bapak Ibu. Hasilnya seperti ini. Misalkan nanti ada halaman yang terpotong, contoh seperti ini saya masih menggunakan versi 233, jadi ada tanda tangan kepala madrasah. Misalkan sudah menggunakan versi 234, maka TTD kepala madrasah ini sudah tidak ada, cuma ada wali kelas dan orang tua wali murid. Misalkan ini terpotong, bisa kita kecilkan di bagian sini scale. Nanti kita bisa sambil preview. Misalkan saya buat 90.
Nah, sekarang sudah tidak terpotong lagi. Yang tadinya 9 lembar menjadi 8 lembar. Tampilan rapotnya nanti seperti ini. Halaman pertama, biodata madrasah, biodata siswa. Nah, di sini untuk sikap tadi, deskripsi spiritual dan sosial maksudnya ke sini, Bapak Ibu. Terus di sini untuk nilai. Sementara ini masih ada satu mapel yang belum, yaitu prakarya. Kurang satu nilai, nanti siap cetak rapotnya. Setelah itu di sini untuk deskripsinya per mapel di lembar selanjutnya. Setelah itu untuk catatan ekstra, prestasi, dan kehadiran di bawah sini. Catatan untuk wali murid dan juga tanggapan dari wali murid, entah itu kepada wali kelas, guru, ataupun madrasah. Nah, ternyata seperti itu. Untuk kembali, klik aja back. Untuk lager bisa ke wali kelas lager. Nanti wali kelas bisa cek mapel apa yang belum terinput. Nah, di sini yang belum store nilai adalah prakarya dan kewirausahaan. Selain modal itu sudah semua. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Silahkan mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.